Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana dengan procedural programming menggunakan bahasa Python. Pertama-tama kita lihat dulu flowchart yang akan kita buat, yakni untuk membuat mesin es krim gitu. Nah, kita lihat dulu alur-alurnya. Pertama itu adalah kita mulai programnya, dimana kita akan running file dari Python tersebut. Kemudian kita tampilkan kita mau apa gitu es krimnya, entah itu rasa coklat, vanilla atau strawberry, ataupun ada pilihan lain ya untuk mematikan mesinnya, atau info untuk memberikan laporan gitu berupa persediaan dan pendapatan dari penjual es krim. Nah, jika dia tuh memilih salah satu rasa es krimnya, maka dia akan mengecek dulu kecukupan persediaan bahan untuk membuat es krim tersebut. Nah, jika tidak cukup, maka akan tampil bahan tidak cukup. Namun, jika cukup bahannya, dia akan melakukan permintaan pembayaran ya. Nah, dari pembayaran yang dimasukkan, itu cek apakah uangnya mencukupi gitu. Nah, jika uang kurang, maka dia akan menampilkan uang kurang gitu ya, sehingga kembali ke awal. Namun, jika uang mencukupi, kita akan menghitung kembaliannya, lalu menambahkan pendapatan, kemudian mengurangi stok dari bahan es krim yang dipilih, dan sajikan es krim. Nah, untuk itu kita langsung saja melakukan coding. Di sini saya sudah membuat file bernama eskrim.py. Nah, sebelumnya kita perlu dulu untuk membuat sebuah dictionary yang berisi menu es krim tersebut dan juga bahan dan harganya untuk masing-masing rasa es krimnya. Kita buat variabel nama menu. Di sini dulu kita buat menu yang rasa coklat. Dimana di sini untuk masing-masing rasa es krim ada bahan. Bahannya misalnya di sini ada es. Untuk membuat es krim coklat itu diperlukan misalnya 50 gram es gitu. Kemudian kita perlukan juga coklatnya itu sendiri. Ada 15 ml. Kemudian di sini ada harga ya. Untuk harga es krim coklat itu adalah 15.000. Kemudian kita buat es krim rasa lain gitu. Kita kopikan yang coklat. Sini kita buat vanilla, dimana bahannya itu ada misalnya 100 gram es. Ini vanilla ya. Misalnya dia membutuhkan 10. Namun kita tambah susu di sini. 150. Harganya kita ganti, misalnya jadi lebih mahal 20.000. Kemudian untuk ini strawberry ya. Bahannya es kita ganti ini jadi 150 ya. Coklatnya kita ganti jadi strawberry. Tambah susu juga. Ini harganya jadi paling mahal misalnya 25.000. Selain itu kita juga perlu membuat variabel persediaan yang berisi dictionary terkait persediaan bahannya ini. Dimana persediaannya itu ada es ya tadi. Nah, bedanya itu persediaan sama dengan ini merupakan bahan untuk membuat satu es krim gitu ya.
untuk membuat satu jenis es krim tadi. Untuk coklat segini, untuk vanilla segini, untuk strawberry segini. Namun untuk persediaan ini adalah bahan yang dimiliki oleh toko atau mesin tersebut gitu. Untuk es misalnya ada persediaannya 300 gram misalnya. Susu, ini ada coklat, lalu kita juga memerlukan di sini kan ada untuk menampilkan pendapatan ya, pendapatan. Jadi kita tambahkan juga variabel pendapatan, mana pendapatan awalnya adalah 0. Kemudian kita mencoba untuk membuat promnya, untuk memasukkan pilihan apa yang mau dilakukan terhadap desain tersebut. Apakah kita mau membuat es krim yang 3 rasa tadi, ataupun mematikan ya, pada flowchart ini tadi matikan, ataupun kita mau menampilkan info. Nah, kita buat sebuah looping ya, dimana untuk mematikan dan menyalakan looping itu kita perlu menginisialisasi suatu variabel. Sini variabelnya kita buat true, nilai true. Nah, lalu kita buat looping dan while, yang di sini kita akan selalu menampilkan inputan prompt ya. Misalnya di sini mau es krim rasa apa gitu ya. Apa coklat, vanilla, atau strawberry. Nah, kita coba tampilkan di terminal dulu ya. Kita run melalui terminal sini. Kita panggil ya filenya. Ini py, nama filenya. Nah, dia akan berikan pilihan ya. Bisa kita tulis coklat. Nah, dia akan kembali menanyakan lagi karena ini dalam looping ya, vanilla gitu. Nah, untuk mematikan loopingnya kita tadi perlu membuat pilihan lain gitu ya, misalnya tombol gitu. Nah, jika pilihannya itu adalah 2 ya sebenarnya, matikan, maka kita buat is on-nya di false sehingga dia keluar dari loopingnya. Kita coba di sini Ctrl C dulu, kita clear ya. Nah, kita panggil py es krim terdapat error. Oh, ini saya tulis ekstrim ya, saus es krim. Ekstrim, saus es krim. Nah, jadi kalau kita pilih coklat kan, maka dia tetap looping. Namun kalau kita pilih off, maka dia akan keluar dari looping tersebut. Nah, ini. Bukan off, matikan ya. Matikan. Nah, dia akan keluar. Kemudian kita juga di sini kan akan menampilkan info ya, info mengenai tampilan persediaan pendapatan. Maka perlu kita tambahkan di sini pilihan lain,
tombol lain, maksudnya misalnya pilihannya itu adalah dia ingin menampilkan info mengenai persediaan dan pendapatan gitu ya. Maka di sini perlu kita mencetak ya mencetak infonya. Ini mencetak persediaan tadi dan pendapatannya, persediaan untuk setiap bahan-bahannya. Kita buat tadi kan karena di sini ada bahan-bahan ada 5 jenis tambah pendapatan, berarti kita perlu cetak 6 informasi baris ya. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini di bahan terakhir adalah pendapatannya. Ada ini dimana tampilkan es gitu ya. Kemudian di sini misalnya susu. Ini seharusnya di luar deh, di luar dari kurung rawalnya. Coklat. Kemudian strawberry. Pendapatan. Kita coba ya kalau dia memilih info gitu. Kita clear dulu di terminalnya, lalu kita running ini. Nah, misalnya kita milih vanilla kan, jadi masih seperti ini. Namun jika kita milih info, maka dia seharusnya mencetak ini informasi ini. Nah ini, yakni pada data ini SS persediaan yang ada, SS300, susu dan lain-lain gitu. Kemudian berikutnya, jika pilihannya itu adalah es krim itu tersebut, tidak es krimnya, maka kita ambil dulu data yang di menu ya, dictionary. Kita coba untuk menampilkan bahan-bahan dari es krim yang dipilih gitu ya. Ini menu pilihan gitu ya, pilihannya tadi bisa coklat kan, vanilla atau strawberry itu. Maka itu dapat kita print, contohnya misalnya di sini kita print es krimnya. Kemudian kita lihat bahan dari jenis rasa es krim yang dipilih gitu. Kita di sini bisa bahan gitu ya. Terus bahan. Kita coba di terminal ya. Kita pilih misalnya coklat ya di terminal ini. Nah, di sini untuk coklat maka bahannya adalah es dan coklat 50-15 gitu ya, untuk membuat satu es krim es coklat gitu.
satu es krim coklat membutuhkan 50 gram es dan 15 mili coklat gitu ya. Ini ganti gram. Nah, ini tidak kita perlukan. Nah, selanjutnya kita lihat flowchart. Jika kita memilih salah satu es krim tadi, jika pilihan kita salah satu rasa es krim tadi, maka kita akan mengecek ya, memeriksa kecukupan persediaan dari bahan untuk membuat es krim yang dipilih, rasa es krim yang dipilih. Nah, kita perlu membuat ya suatu fungsi. Kita buat fungsi di sini saja, karena ini adalah procedural programming ya, pemrograman prosedural. Kita akan buat suatu fungsi yang namanya adalah kecukupan persediaan. Dimana dia akan memanggil bahan sesuai dengan rasa es krim yang dipilih, bahan sesuai pesanannya. Misalnya dia milih coklat, maka dia akan mengecek bahan-bahan dari coklat tersebut. Nah, kita perlu looping ya, karena dia dictionary ya, bahan for bahan in bahan sesuai pesanan. Nah, kita cek untuk setiap bahannya. Jika yang bahan sesuai pesanan ini, untuk setiap bahan itu melebihi dari persediaan yang ada, maka berarti dia tidak bisa kan membuat es krimnya. Sehingga kita akan mencetak atau menampilkan info bahwa mohon maaf gitu, bahan apa yang habis ya. Misalnya es gitu, esnya tidak cukup gitu. Kemudian kita return false ya, sehingga tidak jadi gitu kan. Atau sebaliknya, jika cukup maka kita return benar gitu. Nah, ini untuk fungsinya kita tambahkan ke dalam loopingnya ya, kelasnya tadi, cukupan persediaan, dimana dia akan mengambil ini es krim ini untuk bahannya gitu ya. Sehingga jika tersedia gitu kan, jika cukup, if kecukupan persediaan gitu, maka nah kita minta pembayaran gitu kan sesuai dengan flowchartnya. Jika cukup persediaan, jika iya kan, maka akan melakukan permintaan pembayaran. Nah, di sini kita akan membuat fungsi lagi untuk meminta pembayaran kepada pembeli gitu ya. Nah, berapa uang yang dimiliki pembeli gitu. Nah, kita buat fungsi namanya pembayaran nih. Nah, kita cetak dulu, masukkan uang Anda gitu. Nah, di sini karena dia itu mesin es krim, dia menerima pembayaran, maka itu berupa angka gitu ya, sehingga perlu integer gitu, int. Kita buat inputan juga, prompt untuk diisikan. Pertama itu berapa banyak uang Anda gitu, berapa banyak uang, 2000 rupiah gitu kan. Maka di sini kita bisa memasukkan 2 lembar, berarti kan 2 kali 2000 gitu kan. Nah, di sini kali
2000. Kita buat untuk 2000-an, 5000-an, 10.000-an dan 20.000-an gitu. Ini 5.000-an. Nah, di sini perlu kita ini tambahkan nih plus untuk dia mentotal uang yang dimasukkan gitu ke dalam mesin es krimnya. Untuk mengembalikan total uang yang dimasukkan gitu ya. Kemudian kita masukkan ke loopingnya. Kita masukkan ke loopingnya pembayaran. Kita masukkan ke variabel aja. Nah, dari uang yang dimasukkan, kita cek apakah uang yang dimasukkan tersebut itu cukup dengan harga es krim yang dipilih gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu buat lagi. Jika kita lihat di sini ya flowchartnya. Cek apakah uang mencukupi gitu ya. Maka di sini kita perlu membuat fungsi lagi. Nah, namun sebelum kita membuat fungsi lagi untuk mengecek kecukupan uang yang dimasukkan dengan harga es krimnya, kita coba print dulu ya. Kita coba debug dulu. Kita coba print bayar ini. Kita tes pada terminalnya. Nih, mau apa? Es krim rasa apa gitu ya. Kita pilih misalnya coklat. Nah, setelah kita memasukkan ini kan, maka dia akan meminta pembayaran deh. Nah, misalnya 2000-nya ada 1, 5000-nya 2, 2000-nya 1, uangnya 0, 20.000 0 sih. Nah, ini akan mengembalikan total ya 22.000. Karena seperti kita kan 2000-nya 1 berarti 2000, ini 10.000 12 kan. 12 tambah 10.000 1 berarti 22, berarti 2000 tambah 10.000 tambah 10.000 kan 22.000 gitu ya. Berarti udah berjalan fungsi bayarnya. Lalu selanjutnya tadi berarti kan kita membuat fungsi untuk mengecek kecukupan dari uang yang dimasukkan gitu. Maka kita buat fungsi lagi. Untuk di sini kita taruh ya nanti. Kita membuat fungsi untuk kecukupan uangnya gitu. Di bawah pembayaran ini. Kita namakan saja kecukupan uangnya. Dimana di sini fungsi kecukupan uang akan membandingkan uang yang dimasukkan dengan harga sesuai dengan jenis rasa es krim tersebut gitu. Ada uang, harga. Jika gitu kan uangnya melebihi dari harga ya, artinya bisa ya. Nah, maka itu akan berdampak pada penambahan dari pendapatan gitu ya. Namun bisa juga dia juga akan mengasih info kembalian jika memang dia memasukkan uang melebihi dari harga seharusnya harganya.
maka kita di sini berdampak pada pendapatannya bertambah ya, yakni harga gitu, atas harganya. Harga yang dibayar akan menambahkan pendapatan gitu. Nah, namun perlu kita ketahui di sini pendapatan dia tuh di dalam satu fungsi, maka kita harus membuat global ini, pendapatan di dalam fungsi ini. Pendapatan. Nah, namun kan tadi bisa saja kasusnya jika dia memasukkan uang berlebih, maka seharusnya ada kembalian gitu kan. Maka kita buat kembalian gitu, dimana kembalian itu adalah uangnya yang dibayar melebihi dari harganya gitu. Maka kita cetak kembaliannya sesuai dengan ini, kembalian adalah kembaliannya. Dan kita return true karena dia karena dia fungsi kecukupan uang ini masih berada dalam lingkup if statement tadi, masih berada if gitu ya. Atau jika uangnya tercukup ya, maka kita akan tampilkan pesan, mohon maaf uangnya tidak cukup gitu. Lalu kita return false. Nah, di sini kita kopikan ya fungsinya untuk kita masukkan ke dalam loopingnya. Jika kecukupan uang itu ya, dimana dia itu mengambil dari ini, bayar ini berapa totalnya tadi, dibandingkan dengan harga es krim, yakni es krim harganya ini untuk masing-masing rasa ini dibandingkan. Nah, jika dia bernilai true, nah baru dia akan membuat es krim. Nah, untuk membuat es krim kita harus paham implikasinya apa gitu. Implikasi dari dia buat es krim, maka persediaannya akan berkurang gitu ya setelah dia membuat es krim. Sehingga di sini kita akan membuat fungsi lagi yang bernama buat es krim gitu. Buat es krim. Nah, kita untuk membuat es krim itu kita harus tahu dulu jenis es krimnya, kemudian bahannya juga ya, jenis es krim dan bahan yang sesuai pesanannya. Sehingga dia akan mengurangi bahan yang ada di persediaan gitu. Kita perlu looping dulu. Ini bahan sesuai pesanan. Kita kurangi persediaannya. Bahan. Nah, setelah kita mengurangi persediaannya, kita perlu untuk mencetak ya. Kita print sini. Silahkan ini es krimnya gitu ya. Ini es krim
apa gitu, es krim coklatnya atau es krim vanilla atau es krim stroberinya. Es krimnya kita tambahin di sini. Kalau di Windows ketikkan Windows titik gitu ya, tambahan es krim. Nah kemudian kita tambahkan fungsinya tadi di dalam sini, fungsi buat es krim. Yakni sesuai dengan pilihannya kan, pilihan es krimnya apa, entah tadi coklat, vanilla atau stroberi di sini pilihan es krimnya, dan bahan sesuai pesanannya. Maka untuk bahan sesuai pesanannya kita panggil bahan ya, berada di sini, bahan untuk setiap jenis es krim yang dipilih. Ya, kita coba dulu, kita close. Oh, di sini kita coba ya. Kita coba ini es krim.pj coklat misalnya, masukkan uangnya misalnya untuk harga coklat tadi 15.000, maka misalnya kita tidak cukup ya, misalnya ada 3 aja, ini 1 tapi ini 00, maka tidak cukup ya. Nah ini mohon maaf, uang Anda tidak cukup. Namun bagaimana kita coba uangnya cukup dan melebihi gitu ya. Ini coklat, masukkan uang Anda, uang misalnya 2.000, misalnya 5 berarti 10.000 kan, ini 1, ini 0, dari 15.000 cukup. Nah ini 1 berarti sesok kembali 20.000 ya. Nah 20.000 udah kembaliannya, silakan ini es krim coklatnya gitu kan. Nah seharusnya ini berdampak pada pengurangan persediaan ya, seharusnya esnya berkurang 50, coklatnya berkurang 15 ya. Maka kita coba info. Nah di sini karena tadi es krimnya itu coklat memerlukan es 50, coklat 15, berarti seharusnya tadi persediaan esnya 300 dikurangi 50 jadi 250. Kemudian coklatnya yang asalnya 70 dikurangi 15 jadi 55. Nah, sekian untuk pembahasan terkait pembuatan aplikasi mesin es krim kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih.